Jelang pensiun sebagai abdi negara di satu kementerian, Undung Wiono 58 tahun, merasa resah. Dia berharap, rencana pemerintah terkait pembayaran pensiun pegawai negeri sipil (PNS) seperti dirinya tak diubah. Dia ingin tetap peroleh uang bulanan bak gaji saat dirinya masih bekerja. Jika rencana itu dilaksanakan, saya tak punya keahlian mengolah uang dalam jumlah besar, tukas Undung, Kamis tanggal 14 Oktober. Undung dan banyak kalangan pensiunan tengah gamang. Belakangan, pemerintah mengumumkan, berupaya mengubah metode pembayaran uang pensiunan PNS dengan skema fully funded menggantikan pay as you go. Saat aturan itu berlaku, PNS yang pensiun bisa mendapat uang besar sekaligus. Cara ini, menggantikan pembayaran pensiunan PNS tiap bulan yang selama ini berlaku. Undung mengaku, dengan uang pensiun yang diterima saban bulan, jumlahnya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, menurut dia skema itu lebih baik dibandingkan diberikan uang pensiunan sekaligus dalam nominal relatif besar. Undung, PNS golongan 4A sedianya akan pensiun pada akhir 2021. Gaji pokoknya saat ini 4 juta rupiah. Ada tambahan tunjangan lain, yang diperoleh saat aktif bekerja. Setelah pensiun, dia akan menerima 75% gaji pokok tiap bulannya. Ini jika diterapkan dengan skema lama. Jika skema diubah, Undung mengaku bingung. Bukan tak bersyukur peroleh uang banyak. Namun, dia khawatir tak mampu mengelola dengan baik uang pensiun itu. Untuk membuka usaha atau berinvestasi, Undung bilang, hal itu sulit dilakukan oleh orang lanjut usia. Berapa besar dan bagaimana formulanya, belum ada informasi hingga saat ini, lanjut dia. Suganda, 61 tahun, seorang pensiunan PNS justru punya kekhawatiran berbeda. Di kacamatanya, pemberian uang pensiunan dengan skema fully funded itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Tak sedikit pensiunan yang kemudian membuka usaha dengan modal cukup besar, sembari menikmati masa tua. Pada saat sama, banyak warga yang berusia aktif, sebaliknya kena PHK atau bernasib buruk, usahanya gulung tikar. Jika boleh memilih, Suganda lebih ingin diterapkan skema pay as you go. Dengan skema itu, Suganda mengakui, dia seakan masih mendapatkan gaji layaknya PNS. Pengaturan keuangan keluarga, hanya perlu sedikit penyesuaian dengan besaran lebih kecil, dari masa aktif dulu. Ya tergantung kearifan pemerintah saja. Kalau menurut saya pensiunan yang sudah lebih dulu itu, ikut diperhatikan atau tidak. Nah, harus dijelaskan, biar tak ada kecemburuan sosial, kata Suganda. Wacana mengenai pergantian skema pembayaran ini, mulai berhembus ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyo Kumolo, mengikuti rapat di Komisi 2 pada Januari tahun 2021. Dalam rapat itu, Cahyo berpandangan, skema pensiun PNS fully funded, akan menguntungkan PNS. Sekaligus dirancang buat pegawai-pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Bisa saja, PPPK juga menerima uang pensiun setara PNS, setelah reformasi itu rampung dirumuskan. Perhitungan skema pay as you go, berasal dari iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji dan ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBN. Bila diganti dengan skema fully funded, pembayaran pensiun pun bersumber dari iuran antara pemerintah dan pegawai yang bersangkutan. Artinya, besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan, berdasarkan jumlah take-home pay (THP), PNS, bukan gaji, setiap bulannya. Hitungan THP tentu berbeda dari gaji. THP merupakan gabungan antara gaji pokok, tunjangan dan insentif lainnya. Dengan begitu, iuran yang dibayar PNS nantinya lebih besar dari saat ini, dan pensiun yang diterima juga akan lebih besar dari yang diterima saat ini. Namun, pembahasan perubahan skema pembayaran uang pensiunan PNS itu pun dihentikan. Saat ini, Cahyo bilang, pemerintah masih berkonsentrasi untuk melepaskan Indonesia dari bahaya pandemi COVID-19. Terlebih, pemerintah juga harus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial akibat pandemi. Konsentrasi keuangan negara masih untuk infrastruktur, kesehatan dan pelayanan sosial terkait pandemi COVID-19, kata Cahyo. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria, melontarkan pernyataan bernada sama. Pembahasan skema pensiun fully funded itu masih berada di Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Menurut Bima, skema dana pensiun, DAPEN, PNS pay as you go, terdiri dari iuran PNS sebesar 4,75%. Dari gaji yang dihimpun PT Taspen, ditambah dengan anggaran APBN.
Skema Dapen PNS saat ini membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok. Jadi saat pensiun, jumlah tunjangan hari tua tidak mencukupi. Dari kenyataan ini, skema lain pun dipikirkan pemerintah. Sayang, pembahasan skema baru itu belum rampung. Sehingga, belum diketahui bagaimana formula perhitungan realnya. Tak hanya itu saja, apakah PNS atau ASN dan TNI Polri saja yang akan masuk dalam pengaturan skema baru itu, juga belum jelas. Nah ini, belum ada kebijakannya. Tunggu saja peraturan pemerintahnya, kata Bima. Sementara, upaya mengonfirmasi perkembangan pembahasan kebijakan itu ke Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, belum bisa menggali lebih jauh. Dirjen Isa Rahmatarwata tak merespon pertanyaan soal ini. Wacana ini juga diperhatikan Dewan. Tetapi, anggota Komisi 2, dari fraksi Partai Amanat Nasional, PAN, Gus Pardi Gaus mengatakan, belum ada pembahasan lebih lanjut, antara pemerintah dan Dewan, terkait perubahan skema pembayaran uang pensiun itu. Anggota Dewan mengatakan, pemerintah beralasan, masih fokus menangani dampak dari pandemi COVID. Karena itu, Dewan pun, tak mendesak pemerintah untuk mempercepat pembahasan itu. Jadi, belum ada pembahasan lebih lanjut ya. Seingat saya pernah dibahas satu kali awal tahun 2021. Tapi dipending karena pandemi COVID. Kami jadinya, fokus membahas soal yang berhubungan dengan pandemi saja, kata Gus Pardi. Dewan kata dia, menunggu kajian pemerintah terkait skema baru itu. Menurut Gus Pardi, berdasarkan pembahasan awal bersama pemerintah, kebijakan yang akan dikeluarkan bisa berdampak positif. Karena bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Dalam rapat itu, Dewan pun sepakat untuk mendukung usulan pemerintah tersebut. Prinsipnya, saya sih mendukung agar para pensiunan ASN, terutama ya lebih sejahtera. Tapi, yang jelas harus ada kajian mendalam, apakah benar mereka bisa sejahtera dan tepat sasaran, lanjut Gus Pardi. Kendati demikian, menurut Gus Pardi, pemerintah perlu mematangkan rencana perubahan skema itu. Misalnya, melihat bagaimana kondisi keuangan negara bila skema ini diterapkan. Jika membuat negara tak memiliki uang, Dewan meminta pemerintah tak memaksakan kehendaknya. Jangan sampai, rencana itu malah membebani negara. Kemudian, soal validasi data, harus dihitung dulu. Jumlah pensiunan yang memenuhi syarat, ada berapa orang jadi jangan asal hitung, harus menggunakan data terbaru, tambah Gus Pardi. Soal unsur apa saja yang diterapkan skema baru, belum terungkap jelas. Termasuk apakah DPR juga akan mendapatkan uang pensiun atau tidak. Gus Pardi mengaku, dia tak berharap Dewan masuk dalam peraturan pemerintah soal skema fully funded itu. Pasalnya, semangat awal skema itu, hanya untuk mensejahterakan pensiunan ASN. Sebaliknya, bila menambah keuntungan bagi anggota Dewan, sebaiknya tidak usah dilakukan. Menanggapi wacana ini, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto menilai tujuan skema fully funded itu baik. Setidaknya, negara beserta PNS bersama-sama membayar iuran untuk pensiun. Selama ini, pensiunan PNS dikelola dengan model pay as you go. Artinya hanya pegawai yang melakukan iuran, sementara negara sebagai pemberi kerja, tidak memberikan iuran. Tapi, negara mengalokasikan setiap tahun untuk kebutuhan pensiun, kata Toto. Toto mengatakan, skema pembayaran pay as you go itu, tidak bisa langgeng dan stabil. Apabila negara mengalami kesulitan keuangan. Artinya, bisa saja dalam kondisi tertentu, negara tak mampu membayar kewajiban uang pensiun PNS. Toto menguraikan, jika iuran yang dibayarkan pemerintah dilakukan secara regular, jumlah pengelolaan dana pensiun yang dikumpulkan jauh lebih besar. Jumlah itu, bisa diinvestasikan ke tempat yang aman, untuk mendapatkan keuntungan yang bagus. Hasil investasi pengelolaan dana pensiun yang bagus bisa meringankan beban kewajiban pendanaan dari pemerintah, ucap Toto. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP menunjukkan belanja pensiun pada tahun 2018 hingga 2020 tercatat meningkat. Mulai 110,21 triliun, 119,48 triliun, dan 125 triliun pada 2020. Dari sisi persentase, proporsi pensiunan pusat dan daerah menunjukkan proporsi pensiunan daerah semakin mendominasi. Yaitu, 50%, 50% tahun 2018, 47%, 53% tahun 2019, dan 45%, 55% tahun 2020.
Soal skema mana yang lebih baik, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra, Misbah Hasan menimbangnya. Kedua skema itu memiliki untung dan rugi. Bila di skema Pay as you go, nominal take home pay, yang diperoleh tiap bulan disesuaikan dengan eselon dan golongan PNS. Pada saat sama, meski lebih kecil, kepastian besaran dan waktunya bisa diprediksikan. Ada kepastian tiap bulan uang yang bisa diandalkan, tutur Misbah.